wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yakni tentang mengenai materi tentang kaidah-kaidah penulisan soal dalam bentuk uraian. Pada dasarnya, setiap penulis soal bentuk uraian harus selalu berpedoman pada langkah-langkah atau kaidah-kaidah penulisan soal secara umum. Misalnya, mengacu pada soal secara umum. Misalnya, mengacu pada kisi-kisi tes yang telah dibuat dan tujuan soalnya. Dalam menulis soal bentuk uraian, seorang penulis soal harus mempunyai gambaran tentang ruang lingkup jawaban yang mungkin diberikan oleh siswa. Dengan kata lain, ruang lingkup ini menunjukkan kriteria luas atau sempitnya masalah yang ditanyakan. Di samping itu, ruang lingkup tersebut harus tegas dan jelas tergambar dalam rumusan soalnya. Dengan adanya batasan sebagai ruang lingkup soal, kemungkinan terjadinya ketidakjelasan soal dapat dihindari. Ruang lingkup tersebut juga akan membantu mempermudah pembuatan kriteria atau pedoman penskoran. Dalam menulis soal uraian hendaknya diikuti dengan pembuatan pedoman penskoran sebagai panduan atau petunjuk yang menjelaskan tentang yang pertama yakni batasan atau kata-kata kunci atau konsep untuk melakukan penskoran terhadap soal-soal bentuk uraian objektif. Yang kedua, kemungkinan jawaban yang diharapkan. Yang ketiga, kriteria jawaban yang digunakan untuk melakukan penskoran terhadap soal-soal uraian non-objektif. Dan yang keempat, pedoman pemberian skor untuk setiap butir soal uraian harus disusun segera setelah perumusan kalimat-kalimat atau butir-butir soal tersebut. Yang kedua yakni mengenai keterbatasan dalam penyusunan soal uraian. Jumlah materi atau pokok bahasan yang dapat dinyatakan relatif terbatas. Waktu untuk memeriksa jawaban siswa pun cukup lama. Penskorannya relatif sedikit, terutama untuk soal uraian yang non-objektif, dan tingkat reliabilitasnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan soal bentuk pilihan ganda, karena reliabilitas skor pada bentuk uraian sangat tergantung pada penskor tes. Oke, materi yang ketiga, yang terakhir yakni yang akan kita bahas kali ini yakni tentang kaidah penulisan dalam membuat soal dengan jawaban singkat. Yang pertama, mengusahakan kalimat pertanyaan atau perintah. Yang kedua, pertanyaan atau perintah tersebut harus dibuat dengan jelas agar mendapat jawaban yang singkat. Yang ketiga, panjang kata atau kalimat yang harus dijawab pada semua soal diusahakan relatif sama. Yang keempat, hindari menggunakan kata, kalimat, atau frase yang diambil langsung dari buku, sebab akan mendorong siswa sekedar hanya mengingat atau menghafal apa yang ditulis di buku saja. Dan yang terakhir, buatlah pedoman penskor untuk digunakan pada waktu menskor. Terima kasih, sekian dari jawaban dari saya.